Shalom semuanya. Kurang keras ya, mungkin masih kedinginan. Sekali lagi, shalom semuanya. Mari biar kita lebih semangat lagi, kita bangkit berdiri yuk. Mari kita bangkit berdiri. Walaupun kita terpisah agak lebar jaraknya, saya hello dong buat kanan kirinya. Walaupun agak gelap juga ya. Say hello, hai hai. Sampai kelihatan giginya dong. Oke. Mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau masuk dalam ibadah, kita mau buka dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh beribadah kembali Tuhan di tempat ini Tuhan dengan bersama-sama teman kami Tuhan. Mengucap syukur Tuhan buat berkat yang Kau berikan, buat sukacita yang Kau berikan, buat anugerah yang Kau berikan Tuhan. Karena di dalam-Mu ada pengharapan, di dalam-Mu ada sukacita Tuhan Yesus. Kami ingin selalu melekat dengan Kau Tuhan, kami ingin selalu dekat dengan Kau Tuhan. Kaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Kami mau memuji dengan sukacita, kami mau memuji dengan sepenuh hati kami Tuhan. Kami mau luapkan sukacita kami, kami mau meluapkan ucapan syukur kami Tuhan demi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat Impactors yang mau sama-sama memuji Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Mari kita sembah Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhan, melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Oh Tuhan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Kaulah jalan kebenaran. Oh kami rindukan kuasa lawan, kebangkitan kami pasti terjadi. Hey, oh oh, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Serukan sama-sama. Hey, 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 is our God. Woo! Terpujilah Kau Tuhan. Yeah. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan kebenaran. Oh kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Hey, oh oh oh, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan Tuhan. Yeah, great is our God. Musik sembah Tuhan. Mujizat-Mu dinyatakan Tuhan dalam hidupku. Oh Yesus, haleluya, oh sembah Yesus. Sembah Tuhan, haleluya, dirindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi.
Teriakan sama-sama. Oh, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa saat hati bersatu. Oh Tuhan, dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh great is our God. Kemuliaan bagimu Tuhan, kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Di dalammu ada puasa Tuhan, di dalammu ada pengharapan. Haleluya. Oh yeah. Pencipta segalanya, Kau yang layak untuk disembah. Namanya Tuhan. Yeah. Nama Yesus, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Kau Allahku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Oh Tuhan, gunung batu keselamatanku, Kaulah Tuhan, bermuliaan di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Hanya Kau Tuhan. Oh, di dalam segala hal ada kuasa dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus. Hey. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota bentengku. Oh Tuhan, perkasa, Dia Bapa yang gunung batuku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Oh, dalam nama Yesus yang bermulia di bumi di surga, termasuk namamu. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh Tuhan, musik sembah Tuhan. Oh Yesus, ada kuasa di dalam-Mu, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan segala nama, oh nama-Mu Yesus, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama-Mu Yesus, nama di atas segala nama. Nama-Mu Yesus, Nama yang telah membebaskanku. oh segala kuasa, hey, dalam nama-Mu Tuhan. Yeah. Yesus Raja segala raja, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia. Oh, di bumi di surga, perkasa selamanya. Hanya Kau Tuhan, di dalam segala
kuasa, ada kekuatan. Yes, kemuliaan bagimu Tuhan. Pengharapanku ada di dalam-Mu. Kau yang termulia, Kau yang layak kami disembah Tuhan. Pengharapan kami Tuhan, kami letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Tiada pribadi yang seperti Engkau, begitu mengasihi setiap kami Tuhan, begitu memperhatikan setiap kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Kau ada dalam setiap musim hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu, oh Tuhan. Tuhan, Kau sempurna di dalam rencana-Mu, rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau setia, oh Tuhan, Kau sempurna di dalam rencana-Mu dan karya. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, Kau sempurna dalam rancangan-Mu dan karya. Kami serahkan hidupku, oh, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti. Oh, hidupku Tuhan menggenapi firman, tanda mujizat-Mu sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Tuhan di dalam hidupku, jadi bukti kebenaran.
firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat-Mu Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkah. Kau bersamaku, Kau bersama di dalamku Tuhan, di dalam oh, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku Tuhan, oh, bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan, oh, jadi bukti kebesaran-Mu. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan, kemuliaan bagi-Mu Yesus, haleluya. Bukti kebesaran-Mu Tuhan, bukti kasih-Mu Tuhan, bukti cinta-Mu pada setiap kami Tuhan, bukti kasih setia-Mu Bapa, haleluya. Kayak mau siapkan hati kami Tuhan, kayak mau selalu diberkati Tuhan oleh firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami, kiranya Engkau disenakan oleh penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk dengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom, selamat sore. Ada kemuliaan Tuhan di tempat ini, amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Sore ini lebih bercahaya dari pertemuan-pertemuan image sebelumnya. Ada reflektor satu tambah lagi di sini. Ya, mungkin ada beberapa teman yang belum kenal. Nama saya Rory Rizaldi, saya berjemaat di MDC Purwokerto juga. Puji Tuhan, saya juga masih dipercaya melayani di tempat ini. Kita akan langsung masuk saja masih dalam rangkaian Hope Again ya. Tentu teman-teman sudah tahu arti dari hope again itu apa? Artinya berharap kembali. Amin. Setiap hari harus ada harapan. Amin. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada harapan. Dan minggu ini saya kebagian di tema Hope in Times of Uncertainty. Ya. Pengharapan di waktu yang tidak pasti.
di ketidakpastian. Oke, jadi bisa ditayangkan slide selanjutnya. Ya, kita baca bersama-sama ya. Maaf saya matanya sudah agak kurang, jadi saya akan baca dari layar di belakang. Oke, kita baca sama-sama. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ini ada di Keluaran 15 ayat di 26. Ya. Kita benar-benar hidup di zaman-zaman atau masa ketidakpastian. Bahkan beberapa waktu kemarin ada suatu quotes di media sosial bilang kayak gini. 2020 ini cuman bulan Januari dan Februari. Selanjutnya adalah latihan akhir zaman. Ya. Jadi kita ngalamin pandemi COVID-19. Ada teman saya juga di media sosial bilang, ya Tuhan, hidup itu kan cuma sekali. Kok ya kena COVID-19 gitu loh, kok ngalamin COVID-19 gitu loh ya. Semua lini dihantam. Apa sih yang gak dihantam COVID-19? Ekonomi, jelas. Ya. Kesehatan, pasti. Apalagi? Dalam bidang kerohanian, ya semua agama kena. Ya kan ibaratnya, yang ateis pun kena, yang gak beragama pun kena, yang gak percaya Tuhan pun kena. Ya, artinya kita ini lagi benar-benar hidup dalam ketidakpastian. Ya, bicara tentang ketidakpastian, hanya firman Tuhan sih sebenarnya yang pasti. Amin. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan itu tinggal tetap. Kalau saya boleh flashback di masa lalu saya waktu saya masih kuliah di Jogja, itu juga sebenarnya walaupun gak ngalamin COVID, itu juga masa-masa penuh ketidakpastian. Saat saya mengalami orang tua saya sedang tidak bekerja, saya di kos, uang tinggal lembaran-lembaran 5 ribuan, mungkin tinggal 2 atau 3 lembar, dan saya gak tahu besok harus bagaimana. Tetapi waktu saya datang ke ibadah, dan firman Tuhan katakan, persembahkan yang terbaik. Di minggu sore itu, saya persembahkan 5.000 yang kedua. 5.000 yang kedua, masih ada 5.000, satu di dompet. Dan saya tahu bahwa kesempatan saya makan tinggal nanti malam, dan besok saya nggak tahu harus makan apa. Tapi sampai hari ini, saya masih dipelihara di sini. Saya bisa punya istri, saya bisa punya 2 anak yang manis-manis, saya bisa punya bisnis, saya masih dipercaya sampai hari ini. Dan apakah saya seperti orang yang kekurangan berkat? Enggak kan? Nah, kekurangan rambut mungkin iya. Santai. Ya. Nah, tapi satu hal yang saya alami bahwa dalam masa ketidakpastian apapun yang teman-teman mungkin alami, selalu ada satu yang pasti. Namanya Tuhan Yesus. Penyertaannya sempurna atas kalian, atas kita semua. Amin. Oke, bisa ditayangkan. Next. Ya. Ini bangsa Israel ya. Kita masih belajar dari bangsa ini. Di Keluaran 16 ayat 2-3, bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun karena mereka lapar dan merasa susah dalam ketidakpastian. Ya. Mungkin di tempat ini tidak ada yang pernah mengalami kelaparan ya, kecuali memang lagi diet. Ya. Tapi waktu kuota kita tinggal berapa MB, ya. Nah ini kadang-kadang kita bisa bersungut-sungut dan kita merasa orang tua tidak adil atau bagaimana, ya. Siapa di sini yang nggak usah tunjuk tangan ya?
Jangan bersungut-sungut lagi ya atas semua keadaan, atas ketidakpastian. Tetaplah bersyukur. Tetaplah bersyukur walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ingat, semua di tempat ini dijamin sama Tuhan. Amin. Ya, bangsa Israel bersungut-sungut karena mereka lapar dan merasa susah dalam ketidakpastian. Padahal baru beberapa hari yang lalu mereka diselamatkan dari pengejaran Firaun. Saya tidak usah cari firmannya, tapi beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa waktu Israel dikejar bangsa Mesir, mereka juga mengalami ketidakpastian. Karena di depan laut, di belakang Firaun, di kanan kiri, lembah yang tebing terjal yang tidak bisa mereka panjat gitu. Sangat-sangat tidak pasti. Tetapi Tuhan buktikan, Tuhan pelihara, bahkan Tuhan mempermalukan semua musuh mereka. Tapi bangsa Israel memang seperti itu. Ya. Kita bukan berbicara tentang bangsa Israel secara bangsa yang berbentuk manusia, laki-laki, perempuan, orang tua atau anak-anak, tapi bukan spiritnya. Katakan spirit. Ya. Bangsa Israel bolak-balik mengalami berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kecukupan, apa yang mereka butuhkan dipenuhi. Tetapi waktu mereka bersentuhan lagi dengan kesusahan, bersentuhan lagi dengan ketidakpastian, bersentuhan lagi dengan kerugian sementara, mereka balik lagi. Ibaratnya sudah kalau misalnya main game ya, udah ngelewatin step itu, tapi karena mentok balik lagi ke situ. Spirit ini nggak selesai-selesai di bangsa Israel. Ya, yang Tuhan mau untuk bangsa Israel berubah itu bukan penampilannya, bukan fisiknya, spiritnya. Harusnya mereka berpikir seperti ini. Harusnya jiwa mereka berpikir seperti ini. Kalau dulu Tuhan tolong, masa sih kesulitan yang ada di depan Tuhan gak tolong juga? Jadi kalau kalian ngerasa sesuatu hal, kalau kalian sering melupakan pertolongan Tuhan di masa lalu, hati-hati. Jangan-jangan Anda dihinggapi spiritnya bangsa Israel, spirit perbudakan. Ya, spirit di mana mereka itu membesar-besarkan masa lalu mereka yang kelam, walaupun kayaknya seperti kelihatannya mudah. Ya. Padahal sebenarnya masa lalu mereka itu penuh perbudakan. Ya. Tapi mereka besar-besarkan karena takut ngadapin tantangan yang lagi dihadapin saat ini di depan mata. Ya gitu loh. Sekarang lagi ngalamin apa, aduh andaikan di masa lalu aku kayak gitu. Padahal mungkin beban yang kalian alami saat ini di depan mata jauh lebih gampang daripada saat-saat lalu. Kalau di masa lalu Tuhan tolong, masa di masa sekarang Tuhan gak tolong gitu loh. Pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan tolong. Amin. Oke, next. Ya. Mereka lebih mencintai keadaan mereka di masa lalu di negeri Mesir daripada penyertaan Tuhan yang sudah pasti. Ya. Jadi apa ya? Ya saatnya taat. Ini adalah saatnya kita mulai belajar taat. Mulai belajar taat. Artinya kalau Anda sedang masuk dalam suatu pengujian, masa-masa pengujian, entah itu dalam sekolah, daring, ya, entah itu dalam keluarga, entah itu dalam kesehatan, entah itu dalam hubungan dengan keluarga, dengan pertemanan, jangan takut, taat saja sama Tuhan. Lakukan seperti yang firman Tuhan katakan. Jangan takut, kalau dulu Tuhan tolong, pasti di masa depan Tuhan tolong juga. Katakan, ikuti kata-kata saya ya. Kalau dulu Tuhan tolong, masa sih di masa depan Tuhan gak tolong saya? Pasti Dia sediakan masa depan yang cerah. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Ya. Ayo, jangan takut ya.
Nanti mungkin bisa kita buka lagi di selanjutnya. Orang Israel itu seringkali, bangsa Israel ini spiritnya seringkali dia nggak berani berhadapan sama Tuhan. Bangsa Israel waktu dia bersungut-sungut, sungut-sungutnya nggak kepada Tuhan. Orang-orang terdekatnya dia. Mereka bersungut-sungutnya sama Musa, sama Harun. Karena apa? Ya karena mereka nggak dekat sama Tuhan. Spirit yang ada dalam bangsa Israel, waktu mereka ngalamin masalah, waktu mereka kepentok, waktu mereka putus asa, mereka nggak cari Tuhan. Masih mending bersungut-sungut sama Tuhan. Tuhan bilang, ujilah aku. Ujilah aku. Musa, Harun nggak pernah bilang gitu, ujilah aku. Musa sama Harun dilaporin, dikomplain sama orang Israel, ya bingung. Ya Musa sama Harun yang lapornya sama Tuhan. Tuhan, bangsa ini yang kau keluarkan dari Mesir bersungut-sungut kepada kami. Bolak-balik dalam keluaran ini, Musa Harun bolak-balik menyampaikan ke Tuhan. Salah satu lagi spirit bangsa Israel. Gak mau langsung komplain ke Tuhan. Komplainnya ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Siapa? Papamu, mamamu, kakakmu, cicikmu, kokomu, mbakmu, masmu, bosmu, teman kerjamu, kamu komplain. No. Spirit yang penuh dengan komplain. Jangan komplain ke orang. Ayo berhadapan sama Tuhan. Tuhan, aku lagi ngalamin kayak gini loh Tuhan. Tuhan, tolonglah Tuhan. Kenapa sih aku kok ngalami kayak gini? Lapor sama Tuhan itu loh. Cari waktu. Pagi hari, siang, saat jam makan siang, malam sebelum tidur, cari waktu. Tuhan, tolong gimana nih Tuhan? Besok mau kayak gini bla 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 bla. Curhat sama Tuhan itu loh. Enggak buat, ya monggo lah terserah lah ya, mau buat status atau gimana pun, tapi first thing, bangsa Israel ini selalu buat status kalau dia ngalamin komplain ya. Suatu saat bahkan bangsa Israel waktu mereka kelaparan, mereka ngomong kayak gini, lebih baik kami di Mesir, walaupun kami diperbudak, di depan kami ada daging, ada bawang prei, ada makanan ini. Padahal nggak gitu juga, mereka lebay. Bagaimana mereka mau bisa ngadepin daging apa? Mereka diperbudak kok. Orang yang gak deket sama Tuhan, spirit of Israel ini, melebih-lebihkan sesuatu demi menghindari masalah yang ada di depannya. Dan berusaha melebih-lebihkan masa lalu mereka yang sebenarnya nggak bagus-bagus juga gitu loh. Intinya nggak mau disalahin, nggak mau ngadapin masalah. Maunya komplain aja senjata mereka. Katakan, stop komplain. Cari Tuhan. Selagi Anda muda, carilah Tuhan. Cari Tuhan benar-benar sungguh-sungguh. Buka firman-Nya. Langit dan bumi berlalu, firman Tuhan tetap. Ya. Saya selalu buat catatan kayak gini sejak saya mulai bertobat. Waktu setiap kali saya datang ke ibadah, saya selalu buat catatan. Mungkin selama saya di MDC mungkin sudah ada segini kali. Itu selalu mengingatkan saya gitu. Jejak digital nggak terhapus. Tapi kalau jejak ini, saya selalu melihatnya dan ini saya banget gitu loh. Ini tulisan-tulisan tangan saya dan saya, wah, kepribadian saya ada di sini gitu. Salah satunya waktu saya pergumulan sama Tuhan. Tapi saya nggak mau komplain sama orang lah. Lebih baik mungkin saya komplain sama diri saya sendiri. Ayo teman-teman, cari Tuhan lagi. Jangan komplain sama orang. Kasihan papamu, kasihan mamamu. Mereka bekerja buat kalian. Ya. Kasihan juga orang-orang di sekitarmu. Mending bantu mereka. Walaupun kalian juga ngalami mungkin gak lebih baik.
Tapi lebih baik kalian jadi pendukung, tim yang bagus buat orang-orang yang ada di sekeliling kalian. Ya, ini spirit Israel ini kayak gini. Gampang komplain, kalau ngalamin masalah, takut, nggak mau maju, mundur juga nggak mau, mundur juga nggak bisa. Masa mau kembali ke Mesir? Kita kan nggak bisa kembali ke masa lalu kan? Ya kan? Nggak bisa kita kembali ke masa lalu. Mau time travel? Nggak ada, itu cuman komik. Ya, tapi hadapi yang ada di depan Anda sambil perkatakan kepada masalah itu. Katakan kepada masalahmu. Ini, hai kamu masalah, saya tahu saya sedang berhadapan dengan kamu saat ini. Tapi kamu harus tahu Allah yang menyertai saya itu lebih pasti daripada apapun juga. Walaupun dalam masa ketidakpastian ini, cuman Tuhan Yesus satu-satunya yang pasti. Penyertaannya tidak pernah berkurang. Saat Anda sakit, saat Anda sehat, dia tetap sama. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saat gajian, saat belum gajian, ya apapun itu, dia tetap sama. Ya. Next. Ya. Apapun rencana yang kita buat secara detail dan matang akan menyisakan berapa bagian kesalahan yang akan terjadi. Karena kita manusia yang tidak sempurna, selalu ada ketidakpastian dalam segala sesuatu di dunia. Ya. Saya sama keluarga saya itu sering ngadain acara camping bersama ya. Jadi sebelum berangkat, saya sama istri survei lokasi dulu, survei jalan, survei harga tiket, survei fasilitas umum apa yang tersedia di tempat kemah itu, di tempat camping itu. Terus juga kadang-kadang kita juga survei cuaca, ya kan. Tanggal sekian cuacanya apa, BMKG biasanya update. Tapi sepintar-pintar kami menyiapkan apapun yang diperlukan, selalu saja ada hal-hal yang terlupa atau terlewat. Pernah kita kelupaan korek, pernah kita kelupaan apa, nggak bawa apa gitu ya, nggak bawa alas tidur. Sampai saya sama istri nggak kuat kedinginan, untung anak-anak puji Tuhan masih kuat semua, masih tidur sampai nyenyak sampai pagi. Ya, jadi sepintar-pintar apapun kita menyiapkan rencana, selalu saja ada hal-hal yang terlewatkan. Dan jangan panik. Jangan panik. Jangan panik. Saat kita mengalami sesuatu hal itu, sesuatu yang miss, sesuatu yang waduh ini kok kayak gini. Jangan panik. Andalkan saja Tuhan. Andalkan Tuhan. Dia selalu punya cara selama rencana itu ada dalam rencananya. Jangan takut. Jangan takut. Kita saya dan perjalanan rumah tangga saya juga banyak hal yang kita ngalamin miss gitu ya. Tetapi sampai hari ini waktu kita stop komplain satu sama lain, saya sama istri misalnya gitu, lebih baik kita laporkan ke Tuhan. Tuhan kayak gini. Selalu saja ada jalan keluar. Selalu hal-hal yang tidak kita sangka itu selalu bisa terjadi. Sebenarnya bangsa Israel pun ngalamin kayak gitu. Tapi karena spirit bangsa Israel itu selalu ngendon di situ dan mereka sayangi. Spirit of complain, spirit of bersungut-sungut, spirit of menyalahkan orang-orang yang ada di sekitarnya kecuali dirinya sendiri. Spirit of tidak mau mendekat kepada Tuhan. Nah ini bahaya. Jadi hati-hati teman-teman. Bangsa Israel ini punya spirit yang mau Tuhan keluarkan. Dan Tuhan butuh 40 tahun untuk mengeluarkan spirit itu dari bangsa Israel. Itu pun dengan cara membinasakan satu generasi dan muncul generasi kemudian yang tidak mengenal Mesir,
sehingga mereka lepas dari spirit itu. Dan mereka generasi yang kedua itu bisa masuk tanah Kanaan. Ya. Nah, waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja, spirit yang lama itu diambil. Karena tidak mungkin ada dua spirit yang bertentangan ada dalam satu wadah. Berapa orang di tempat ini yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja? Yang sudah mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja? Ya, pastikan. Jangan melihat siapapun. Jangan melihat siapapun di tempat ini. Ini antara engkau dan Tuhan sendiri. Ini antara engkau dan Tuhan sendiri. Berapa orang di tempat ini yang pengen lepas dari spirit of Israel? Yang bersungut-sungut, yang komplain kepada orang sekitarnya, yang lebih mencintai masa lalunya lebih daripada masa depan? Ya. Dekat sama Tuhan. Ya. Kita hidup dalam dunia, dalam hidup yang tidak pasti. Itu fakta. Faktanya adalah bahwa kita hidup dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Itu fakta, itu kebenarannya. Tetapi kebenaran yang lebih besar dari itu adalah kita berjalan di dalam satu pribadi yang pasti dan tidak pernah berubah. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Namanya Yesus. Dan dia jauh lebih besar dari ketidakpastian ini. Amin. 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 Saya pengen berdoa buat teman-teman. Firman Tuhan sudah cukup. Silakan tutup mata. Saya akan berdoa buat teman-teman di tempat ini. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai Tuhan dengan pemberitaan firman. Tapi saat ini kami pengen berdoa Tuhan. Kami saat ini terbuka semua di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu saat ini kami tidak bisa menutupi apapun ya Tuhan di hadapan-Mu. Semua terbuka, semua gamblang di hadapan-Mu Tuhan. Hidup kami, sekolah kami, kehidupan pribadi kami, keluarga kami, isi pikiran kami, hobi kami, kecenderungan kami, emosi kami, sifat-sifat dasar dan karakter kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini kami minta dicabut spirit of Israel. Spirit yang penuh dengan komplain, spirit yang penuh dengan sungut-sungut, spirit yang penuh dengan kekecewaan, spirit yang pengecut, takut melihat tantangan di depan, spirit yang suka mengingat-ingat masa lalu yang juga tidak terlalu bagus. Spirit yang suka menyalahkan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Spirit yang penuh dengan kata-kata kotor. Spirit yang penuh dengan kata-kata kebencian. Tetapi saat ini ya Tuhan, biar digantikan dengan spirit, roh yang lemah lembut, roh yang taat, roh yang penuh dengan pengucapan syukur, roh yang penuh dengan mazmur, roh yang menyayangi, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Roh yang haus akan Engkau. Roh yang mencari wajah-Mu. Spirit of excellence.
suka akan hal-hal yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami terima spirit, roh yang berasal dari Engkau. Roh-Mu yang kudus, yang lembut, yang manis, yang perkasa, yang membawa kesembuhan, bukan hanya buat badan kami, tapi buat jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan terima berkat, doa berkat. Mari angkat kedua belah tanganmu. Pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah sukacita. Terimalah pembaharuan akal budi. Terimalah dia, ajaklah dia bercakap-cakap terus dimanapun engkau berada. Nyatakanlah dia kepada siapapun. Diberkatilah engkau di rumah, di luar rumah, saat engkau berkegiatan, saat engkau beristirahat, saat engkau berinteraksi dengan keluarga, dengan teman-teman. Diberkatilah engkau dimanapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.